Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Yaya Nuryanti pada edisi video pembelajar Trust Me People di minggu ke-2 bulan Februari tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi yang sebelumnya saya bahas di internet di website wecruit.com. Ini tulisannya Kak Maria Trihandayani ya, cukup menarik. Dan saya rasa saya bisa belajar dari sini untuk mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan pekerjaan saya sehari-hari. Oke, materi yang saya bahas yaitu mengenai tips memahami gaya kepemimpinan yang efektif. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang baik adalah dengan memahami gaya kepemimpinan kita sendiri. Sebab gaya kepemimpinan akan menentukan bagaimana kita dapat membuat keputusan, memotivasi tim, dan mempengaruhi budaya di tempat kerja kita nantinya. Jadi bagaimana sih cara kita bisa memahami gaya kepemimpinan yang efektif untuk kita aplikasikan di tempat kerja? Yang pertama, kita harus mengenali karakter pribadi kita sendiri. Agar dapat memahami gaya kepemimpinan yang efektif untuk kita harus melihat dan mengenali kepribadian kita sendiri. Kita harus memperhatikan karakter apa yang dominan pada diri kita. Lalu perhatikan bagaimana karakter tersebut muncul dan berpengaruh dalam lingkungan kerja, keluarga, ataupun persahabatan. Jika dibutuhkan, kita bisa bertanya dan meminta pendapat kepada rekan kerja dan teman kita untuk menilai sifat dan karakter kita. Tentu yang lebih objektif untuk menilai diri kita itu orang lain ya, karena kadang kalau kekurangan diri kita itu kita tidak mau untuk mengakui gitu. Jadi kita baiknya meminta pendapat dari rekan kerja maupun teman kita. Ini perlu untuk dilakukan agar kita bisa mengetahui bagaimana cara yang tepat bagi kita dalam memimpin tim, mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan menangani stres. Pertimbangkan bagaimana karakter tersebut berpengaruh dalam cara kita bertindak dan menemukan solusi di pekerjaan. Dengan mencari tahu informasi terkait hal-hal ini, kita akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang proses berpikir dan kebiasaan kita dalam memimpin. Tips yang kedua yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Jelas ya, strength and weakness. Identifikasi kekuatan dalam diri kita yang paling mendukung pekerjaan kita. Jangan lupa, evaluasi pula kelemahan diri yang biasanya menghambat kinerja kita. Contoh, analisa mungkin, kekurangan saya itu saya pelupa. Tapi kekuatan diri kita, misal saya teliti orangnya gitu. Nah, kita harus kumpulkan dan rekap sebanyak mungkin agar kita bisa mendapat sudut pandang yang baik. Hal ini penting karena untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus dapat mengenali potensi diri sekaligus kelemahan diri agar dapat mengembangkan kemampuan dan gaya kepemimpinan yang tepat. Tidak hanya itu, dengan melakukan hal ini secara tidak langsung, kita dapat memberikan contoh kepada anggota tim kita untuk terus mengenali kemampuan diri dan meningkatkannya. Semakin banyak kekurangan kita yang kita rekap, kita akan berusaha mencari cara bagaimana memperbaiki kekurangan tersebut. Oke, tips yang ketiga yaitu ketahui nilai-nilai apa saja yang kita pegang. Biasanya seorang pemimpin akan menggunakan nilai yang mereka pegang untuk memahami cara berpikir orang lain dan mengevaluasi cara mereka bertindak.
Dengan berfokus pada nilai yang kita yakini dan hargai, maka secara tidak langsung kita dapat membangun kepercayaan dan citra diri yang positif sebagai pemimpin di depan anggota tim. Contoh, nilai-nilai dalam karir tersebut seperti originalitas, integritas, keberanian, atau rasa hormat. Bila kita tidak yakin nilai-nilai dalam karir seperti apa yang kita pegang, mungkin kita bisa mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang memotivasi kita? Yang kedua, apa yang ingin lebih banyak kita lakukan? Yang ketiga, apa yang kita kuasai secara alami? Dan yang terakhir, apa yang membuat kita bersemangat dan berenergi saat bekerja? Oke, mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan 3 tips itu. Untuk minggu yang akan datang, lanjutannya masih ada 3 tips lagi untuk kita bisa mengenali kepemimpinan yang efektif untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.